Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Akuntansi Jasa Dagang akan mempresentasikan hasil proyek dan diskusi kami mengenai laporan keuangan usaha jasa Bimbel Laras yang beralamat di Jalan Besar Deli Puasi Biru-Biru. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Gideon Hasan Semora dengan NIM 2505072005. Saya dari kelas BK 1E. Perkenalkan, saya Erika Karisma Kaban dari kelas BK 1E dengan NIM 2505072049. Perkenalkan, nama saya Selvi Kristiani Bawe Menewi dengan NIM 2505072061. Baik, kita masuk ke bagian pertama, bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Secara umum, pengertian perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menyediakan berbagai pelayanan seperti kemudahan, keamanan, atau kenikmatan kepada masyarakat yang memerlukan dengan maksud meraih keuntungan. Sama halnya dengan badan usaha yang menghasilkan produk fisik dan kemudian dijual kepada konsumen untuk mendapat keuntungan, perusahaan di bidang jasa menawarkan pelayanan tertentu yang bermanfaat untuk konsumen. Misalnya, jasa travel, jasa transportasi, jasa penjualan tiket, jasa akupuntur, jasa laundry, jasa keuangan, jasa perawatan, jasa pendidikan, jasa profesional atau desain grafis, penulisan, dan konsultan maupun produk jasa lainnya yang saat ini sudah berkembang di Indonesia. Laporan keuangan sangat penting bagi usaha jasa untuk mengevaluasi kesehatan finansial, memandu pengambilan keputusan strategis, memberikan gambaran jelas mengenai profitabilitas dan arus kas, mengelola pengeluaran, mengantisipasi potensi masalah, dan merencanakan pertumbuhan masa depan. Jenis usaha yang bergerak di bidang jasa menjalankan aktivitas ekonominya karena ada permintaan dari pasar. Semakin tinggi tingkat permintaan akan suatu jasa, maka nilai ekonomi dari jasa tersebut pun akan semakin tinggi. Salah satu contoh usaha jasa adalah yang bergerak pada pelayanan pembelajaran seperti bimbingan belajar. 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perusahaan jasa? Yang kedua, informasi apa saja yang diperoleh dari laporan keuangan Bimbel Laras? Yang ketiga, bagaimana penyusunan persamaan dasar akuntansi dari transaksi yang terjadi? Yang keempat, bagaimana cara membuat laporan keuangan sederhana sesuai dengan SAK EMKM? 1.3 Tujuan penulisan. Untuk menjelaskan pengertian perusahaan jasa. Yang kedua, untuk mengetahui informasi dari laporan keuangan Bimbel Laras. Yang ketiga, untuk menyusun persamaan akuntansi berdasarkan transaksi. Yang keempat, untuk membuat laporan keuangan secara sistematis dan sesuai standar sederhana. Kita lanjut ke bab 2, pembahasan. 2.1 Pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah entitas bisnis yang menjual layanan, bukan produk berwujud. Fokus utama perusahaan jasa adalah memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi konsumen, seperti rumah sakit, transportasi, konsultasi, lembaga pendidikan, dan bimbingan belajar. Menurut Andrian Pane, perusahaan jasa adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan interaksi langsung antara produsen dan konsumen atau antara konsumen dan suatu pelayanan yang menghasilkan manfaat namun tidak melibatkan transfer kepemilikan. Dari pendapat tokoh di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan jasa ini tidak menjual dan menghasilkan barang. Mereka hanya berfokus pada jasa yang akan mereka jual kepada konsumen yang memerlukan. Lalu 2.2 Informasi perusahaan. 2.2.1 Gambaran umum perusahaan. Yang pertama, nama usahanya Bimbel Laras. Alamat usahanya berada di Jalan Besar Deli Tua, Desa Sidomulyo, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Bidang usahanya
jasa pendidikan atau bimbingan belajar. Tahun berdiri usaha tersebut, yaitu bimbingan belajar ini, di tahun 2023. Modal awalnya 12 juta yang merupakan pinjaman pribadi. Kode posnya 20355. Bimbel Laras adalah usaha jasa perseorangan yang bergerak di bidang penyediaan layanan pembelajaran. Usaha ini dimulai beroperasi pada tahun 2023 dengan modal awal yang terdiri dari pinjaman sebesar 12 juta rupiah. Sejak saat itu, Laras Bimbel terus berkembang dan melayani para siswa-siswi hingga sekarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi pada bimbingan Laras Bimbel. Adapun hasil yang kami peroleh dari wawancara ialah terdapat saldo akhir pada akun kas sebesar 80.650.000, pada akun perlengkapan 30.350.000, pada akun sewa dibayar 15 juta, dan pada akun peralatan 29.100.000, pada utang usaha 5.100.000, pada akun modal Laras 150 juta rupiah. Dan adapun transaksinya ialah pada tanggal 2 Agustus diterima pembayaran uang bimbel 3 siswa SMA PTN dan Akademi untuk bulan Agustus sebesar 2.100.000. Pada tanggal 2 Agustus berikutnya dibayar sewa gedung secara tunai 15 juta untuk 1 tahun. Pada tanggal 3 Agustus diterima pembayaran siswa bimbel sebanyak 10 orang untuk PTN dan Akademi 17.500.000. Tanggal 4 Agustus diterima pembayaran siswa bimbel SMA Kedinasan sebanyak 10 orang 20 juta. Dan pada tanggal 5 Agustus terima pembayaran siswa bimbel sebanyak 1 orang untuk SMP 1.250.000, baru dibayarkan 650.000, sisanya dibayar bulan depan. 7 Agustus dibayar sewa lapangan untuk latihan fisik siswa bimbel kedinasan sebesar 800.000. Di tanggal 15 Agustus dibayar beban listrik sebesar 300.000 untuk bulan Agustus. Pada tanggal 18 Agustus dibayar beban promosi sebesar 810.000. Di tanggal 22 Agustus diganti kaca pecah sebesar 150.000. Tanggal 25 Agustus dibayar gaji karyawan sebesar 12.100.000. Tanggal 31 Agustus dibayar isi ulang galon selama 1 bulan penuh 35.000. Saya menjelaskan tentang tabel persamaan akuntansi Laras Bimbel di bulan berakhir 31 Agustus tahun 2025. Tabel akun kas tanggal 1 Agustus saldo 80.650.000, perlengkapan 30.350.000, sewa dibayar 15 juta, akan 29.100.000, utang usaha 5.100.000, modal Laras 150 juta, dicatat sebagai modal awal. Tanggal 2 Agustus, kas bertambah dari 100.000, modal Laras bertambah dari 100.000, saldo menjadi 89.250.000, dan saldo Laras menjadi 152.100.000. Tanggal 2 Agustus, kas berkurang 15 juta dan akun sewa dibayar bertambah 15 juta, sehingga saldo tanggal 2 Agustus yang kedua yang 67.250.000 dan akun sewa dibayar 30 juta. Pada tanggal 3 Agustus diterima untuk kas 17.500.000 dan modal Laras 12.500.000 dicatat sebagai pendapatan jasa, dan saldo tanggal 3 Agustus 85.250.000 dan akun untuk modal Laras 169.600.000. Tanggal 4 Agustus diterima untuk kas 20 juta dan diterima untuk modal Laras 20 juta dicatat sebagai pendapatan jasa, sehingga saldo untuk 4 Agustus ialah 105.250.000 dan akun modal Laras yang 189.600.000. Akun piutang usaha 600.000, akun modal Laras 190.850.000. Untuk tanggal 7 Agustus, kas berkurang 800.000 dan akun sewa dibayar bertambah 800.000, sehingga saldo tanggal 7 Agustus untuk akun kas 100.000 rupiah dan akun sewa dibayar 30.800.000 rupiah dan akun yang lain tetap. Tanggal 15 Agustus kas berkurang 300.000 dan modal Laras berkurang 300.000 untuk beban listrik, sehingga saldo 15 Agustus menjadi 104.800.000 rupiah dan akun modal Laras 190.600.000
Rp550.000. Saldo tanggal 18 saldo pada transaksi pada tanggal 18 Agustus. Kas berkurang menjadi 810.000 dan akun modal berkurang 810.000 dengan penjelasan beban promosi. Sehingga kas pada saldo 18 Agustus ialah 103.990.000 dan akun modal laras 189.740.000. Transaksi tanggal 22 Agustus, kas berkurang 150.000 dan akun modal laras berkurang 150.000 dengan penjelasan beban kaca. Transaksi tanggal 25 Agustus, kas berkurang 12.100.000 dan pendapatan modal berkurang menjadi 12.100.000 dengan catatan pembayaran gaji. Sehingga saldo pada 25 Agustus adalah 91.740.000 dan akun pada modal laras 177.460.000. Saldo pada tanggal 31 Agustus, kas berkurang 35.000 dan akun modal laras berkurang 35.000 dicatat sebagai beban galon. Saldo akhir kas 91.705.000, akun piutang usaha 600.000, akun perlengkapan 30.350.000, akun sewa dibayar 30.800.000 dan akun peralatan 29.100.000, sehingga total harta ialah 182.555.000 dan akun utang ialah 5.100.000 dan akun modal laras ialah 177.455.000, sehingga total utang tambah modal ialah 182.555.000. Baik, di sini saya Gideon akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang bagaimana penyelesaian laporan keuangannya. Penyelesaian laporan keuangan Lars Bimbel. Di sini kita akan menentukan yang pertama yaitu income statement atau menentukan laba dan ruginya. Lars Bimbel laporan laba rugi for the month ended 31 Agustus 2025 dalam rupiah. Penghasilan atau income, service income sebesar 40.850.000. Expense atau beban ada rent expense, beban promosi, electric expense atau beban listrik, beban lain-lainnya dan juga beban galon. Dan ini semua dijumlahkan sehingga hasil jumlahnya ialah 13.395.000. Lalu kita tentukan pendapatan sebelum bunga dan pajaknya. Di sini kita tentukan pendapatan ataupun pengeluaran lain-lainnya. Karena dari pihak bimbelnya menyatakan bahwa pendapatan lainnya belum ada dan pengeluaran lainnya juga belum ada, maka total pendapatan pengeluaran lain sama dengan 0. Jadi tidak ada. Jadi hasil dari pendapatan jasa dikurang dengan seluruh total beban, sehingga hasilnya ialah 27.455.000. Sehingga didapatlah laba bersih sebesar 2.455.000. Lanjut ke bagian laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Lars Bimbel laporan posisi keuangan per 31 Agustus 2025 dalam rupiah. Di sini berbentuk T yang dimana di kanan ada aset dan di kiri ada kewajiban dan juga modal. Aset dengan nomor akun 1,1.1 aset lancar. Lalu ada di sini ada kas, piutang usaha, perlengkapan dan sewa dibayar. Seluruhnya ini dijumlahkan dan hasil dari kas piutang usaha maupun perlengkapan maupun juga sewa dibayar itu diambil dari data
yang telah kita tentukan kasnya berapa, piutang usahanya berapa dari tabel ini. Di sini kita ketahui jika dihitung semua kasnya berapa, piutang usahanya berapa, dan semuanya seperti itu. Sehingga kita masukkan ke sini dan mendapatkan hasil, ditotalkan semua dalam penjumlahan sehingga dapat 153.455.000. Ini merupakan total aset lancar. Lanjut 1.2 aset tetap. Tadi aset lancar, sekarang aset tetap. Aset tetap yang ada yaitu dengan nomor akun 1.2.8 sebesar 29.100.000. Sehingga hasil seluruhnya ini dijumlahkan 153.455.000 ditambah 29.100.000, dapatlah seluruh total aset 182.555.000. Masuk di bagian kiri ada kewajiban, dimulai dengan nomor akun 2.1 utang jangka pendek. Karena Lars Bimbel tidak memiliki utang sama sekali, utang usaha, maka 0. Total utang juga 0. Dan juga 2.2 utang jangka panjang juga 0. Dan seluruh total kewajiban 5.100.000. Lalu lanjut ketiga modal. Ada modal laras sebesar 150 juta. Ada net income. Baik, lalu selanjutnya ada withdrawalnya 0. Maka semua total capitalnya adalah 177.455.000. Dan juga total liabilities atau capitalnya dijumlahkan, dapatlah hasil sebesar 182.550.000. Mungkin cukup sekian penjelasan saya terkait penyelesaian laporan keuangan, baik dalam laba rugi maupun juga posisi keuangannya. Sekian dari saya, dilanjutkan dengan teman saya. Baik, kita masuk ke bab yang terakhir yaitu bab 3 penutup. 3.1 kesimpulan. Akuntansi perusahaan jasa merujuk pada proses pengelolaan dan pelaporan keuangan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Perusahaan jasa umumnya tidak memiliki persediaan fisik, melainkan menyediakan layanan atau keahlian kepada pelanggannya. Dalam konteks ini, akuntansi perusahaan jasa difokuskan pada pencatatan dan analisis pendapatan, biaya, dan laba yang terkait dengan penyediaan layanannya. Akuntansi perusahaan jasa memiliki peran krusial dalam membantu perusahaan mengelola dan mengoptimalkan keuangan mereka. Dengan menyediakan informasi keuangan yang akurat dan terperinci, akuntansi perusahaan jasa memungkinkan manajemen membuat keputusan strategis, meningkatkan efisiensi operasional, serta menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Nah, 3.2 saran. Adapun saran yang dapat disampaikan agar perusahaan bisa berjalan dengan baik di masa yang akan datang yaitu sebaiknya melakukan analisa laporan keuangan secara terus-menerus untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperoleh setiap tahunnya. Dan untuk meningkatkan likuiditas dan rentabilitas, perusahaan harus memperpendek jangka waktu piutang, memanfaatkan hutang jangka panjang agar dapat menambah aktiva lancar dan aktiva tetap. Untuk memperbaiki kinerja keuangannya, perusahaan harus menambah modal yang dimiliki untuk mengeluarkan saham-saham baru. Adapun daftar pustaka yang dapat kami lampirkan adalah sebagai berikut. Baik, terima kasih atas kesediaan untuk mendengarkan dan menyimak. Kami berharap presentasi kali ini dapat meningkatkan pemahaman kita semua. Apabila ada salah kata atau salah ucap dari kami memohon maaf. Sekian dan terima kasih.